Boleh puasa setelah nisfu dengan 3 sebab. 1, puasa wajib. 2, mu'tadah kebiasaan, sudah rutinitas dah. Sudah rutinitas. 3, yang terakhir menyambung puasa nisfu. Puasa telah menyambung puasa nisfu. Ahad yang puasa isu karena nisfu. Sanayan mangguru hendak puasa pulang boleh kada? Boleh. Kenapa? Biar menyambung pola. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa aghriqna bit taqwa wa jamilna bil afiyati ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-habib Muhammad bin Abbas bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu an fi kitab Fathul Qarib al-Mujib ala tahdhib targhib wa tarhib ila aqal. Berkata Habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani di dalam kitabnya Fathul Qarib al-Mujib sampai daripada perkataannya wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, beliau mengatakan su'ila Rasulullah, pernah pada suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya an saumi yaum Arafah, tentang pahala atau puasa, pahala puasa, ganjaran puasa di hari Arafah, berarti tanggal 9 Zulhijjah. Ya, Arafah itu kan tanggal 9 Zulhijjah. Nah, Nabi Muhammad bilanya tanggal 9 Zulhijjah puasa saja. Puasa. Ada sahabat yang penasaran, ya Abi Qatadah. Su'ila Rasulullah, Nabi Muhammad ditanya an saum yaum Arafah, tentang pahala ganjaran puasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Qala, ujar Nabi Muhammad, yukaffiru sanah al-madiyah wal bagiyah. Orang yang berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapus dosa yang terdahulu, 1 tahun yang telah lewat dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun dapat ampunan dosa. Tahun kemarin diampuni dosa, tahun yang akan datang diampuni juga dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa gurunya? Amun tahun kemarin paham aja banyak pang dosa. Tahun 2023, nah, tahun 2023 banyak pang dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa muntung, dosa batis, dosa tangan, banyak pang dosa tahun 2023. Tapi punya tahun diampuni dosa 1 tahun yang akan datang, kan belum hidup masih. Kayak pada kisahnya, tasalah Nabi dia,
Ada mungkin Nabi Muhammad salah. Kenapa? Jadi jar Nabi Muhammad yukafiru sanah al-madiyah wal baqiyah. Siapa orang yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah, yukafiru sanah al-madiyah, dapat menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat, wal baqiyah, dan 1 tahun yang akan datang. 2 tahun diampuni. Apa maksudnya? 1 tahun yang akan datang, umurnya dipanjangkan oleh Allah sampai batamuan pulang hari Arafah yang akan datang. Nah, ini maksudnya. Jadi mun orang tuh berpuasa di hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah, 1 tahun yang telah lewat diampuni, 1 tahun yang akan datang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dipanjangkan umur oleh Allah. Wa an ibni Abbas rawahu Muslim wa rawahu al-arba'ah bi ma'na. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan juga daripada Ibn Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Abdullah bin Abbas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shoma yaum Asyura. Beliau berpuasa pada hari Asyura. 10 Muharram berarti lah. Asyura. Kita harus tahu lah hari-hari besar Islam nih. Tahu pinando kan nyaman. Kita beramal beribadah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah shoma, beliau berpuasa yaum Asyura, pada hari Asyura tanggal 10 Muharram. Bahkan diriwayatkan puasa tanggal 10 Muharram ini adalah puasa yang pertama yang dilakukan oleh Nabi. Jadi bukan Ramadan puasa yang pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, puasa Asyura. Sebelum bulan Ramadan itu ada dan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sudah puasa Asyura. Kenapa jadi Nabi Muhammad puasa Asyura? Nabi Muhammad di saat itu melihat orang-orang Yahudi puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram puasa, tanggal 10 Muharram puasa. Penasaran Nabi Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, kenapa bubuhan ika puasa di hari Asyura? Setiap tahun melihat, ujar orang-orang Yahudi, wahai Rasulullah, kami berpuasa setiap tanggal 10 Muharram karena kami senang, karena kami gembira. Di tanggal 10 Muharram Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada ajaran Fir'aun. Fir'aun tenggelam di tengah lautan tuh tanggal 10 Muharram. Nabi Musa selamat tanggal 10 Muharram. Kami gembira merayakan hari tersebut, makanya kami berpuasa tanggal 10 Muharram. Oh, ujar Nabi Muhammad, kalau maka itu buruhan ikam Yahudi kada beriman lawan Allah, merayakan gembira, senang, bahagia dengan selamatnya Nabi Musa, kemudian dirayakan dengan berpuasa. Nahnu aula minkum bi Musa, harusnya kami orang Islam Muslim lebih lagi daripada apa yang kalian lakukan kepada Nabi Musa. Nah, itu sejarahnya. Makanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah shoma, beliau berpuasa yaum Asyura, pada hari Asyura tanggal 10 Muharram, wa amara bi siyamihi, dan juga Nabi Muhammad memerintahkan untuk berpuasa, memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa sampai ini. Bila tanggal 10 Muharram puasa gitu ya, sunnah. Karena baiklah jadi sunnah. Maka disebutkan karena di awal-awal Islam itu puasa Asyura ini wajib bahkan.
Itu di awal-awal Islam. Kemudian tatkala diturunkan wajibnya puasa bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan jadi wajib, jadi sunnah jadinya. Hari Asyura itu banyak banget amalan-amalan yang dilakukan, salah satunya puasa. Salah satunya juga adalah at-tawassul 'alal qiyam, menambahkan nafkah untuk keluarga, potong buku, ya kan? Kemudian menyantuni anak yatim, bersedekah, banyaknya loh. Selain berpuasa, banyak amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Muharram tanggal 10 Muharram. Wa bin Abbas radhiyallahu anhu, wa bin Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan juga daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau pernah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah berucap, la in baqitu ila qabil la asumanna tasib. Seandainya, kata Nabi Muhammad, seandainya aku ada umur tahun kain. Ini Nabi Muhammad beliau mengerjakan puasa Asyura tiap tahun. Kemudian tatkala di akhir wafat beliau, di akhir umur beliau, setelah mengerjakan puasa Asyura bulan Muharram, berucap sini, lain baqitu ila qabil, kalau tahun kaina aku ada umur, la asumanna tasih, aku akan puasa Asyura itu sebelumnya aku puasa juga. Asyura puasa, sebelum Asyura puasa, ya Tasu'a ngaranna. Tasu'a 9 Muharram, Asyura kan 10 loh. Tasu'a yang ada Tasu'a, ada Asyura. Kalau aku masih hidup tahun depan, aku banyak umur, la asumanna tasik, aku akan memulai puasa Asyura dari tanggal 9, puasa Tasu'a. Kenapa jadi Nabi Muhammad itu bilangnya puasa Asyura dikawini dengan Tasu'a? Karena sini kada hendak ibadahnya orang Islam itu sama lawan ibadahnya orang Yahudi. Sekira adanya itu bedanya orang Islam, puasanya orang Islam dengan puasanya orang Yahudi. Makanya jadi Nabi Muhammad, orang Yahudi kan tanggal 10 Muharram aja, nah kita orang Islam mulai tanggal 9 puasanya. Sekira berbeda. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala, diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah yataharra saumal itsnain wal khamis. Nabi Muhammad itu sangat perhatian. Perhatian untuk apa? Untuk berpuasa di hari Senin dan hari Kamis. Nabi Muhammad itu ketujuh puasa sanayan Kamis. Sanayan puasa Kamis berpuasa. Ya. Bagus pian sanayan Kamis puasa. Ini hari Minggu ini puasa kita deh. Ya, hari Minggu besok nispo. Malam ini nispo. Malam ini kah atau sudah bernispo lagi ya? Malam ini ya, malam Ahad. Nah, Ahadnya nispo. Nah, misalnya penenak menyambung hari sanayan puasanya ada apa ya? Bersambung. Ya kan yang kada boleh diharamkan berpuasa. Ya kan kada boleh puasa setelah nisfu itu kada boleh. Kecuali 3 alasannya. Boleh pian puasa setelah nisfu dengan 3 sebab. 1, puasa wajib. Mengkodok wajib. Kalau mengkodok tahun 2023 Ramadan tahun 2023 ada pacah puasa 2 hari. Nah, pian setelah nisfu ada apa mengkodok. Menyatakan yang bisian kodokan jangan
sambung Ramadan tahun 2024, hutang kodoan Ramadan tahun 2023 belum dibayar, habis sampean kana. Wajib mengkodok dan bayar fidyah tadobal. Kada hendak rugi baras. Lah masih mengkodok. Amun hendak rugi kada apa-apa kudu aja. Ulun baras banyak aja, kan apa-apa. Mun banyak berat ya. Bayar fidyah ya Allah. Ramadan tahun 2023 ada pacak, ada puasa nih. Sampai Ramadan tahun 2024 kada dikodok, wajib pian mangkodok setelah Ramadan 2024 nih, wajib mangkodok dan bayar fidyah 2 kali sanksinya. Amun belum sambung lagi sekali aja sanksinya pian. Cukup mangkodok aja. Tapi bilanya setelah sampai Ramadan 2024 kada mangkodok, nah bayar fidyah. Bayar fidyah buat mangkodok 2 gawian 2 kali gawian. Nah, ini puasa itu setelah nisfu itu kada boleh puasa sunnah setelah nisfu kecuali 3 sebabnya. 1, puasa wajib, entah itu kodok atau nazar. Malam ini amun dapat duit 1 M, kada tahu ya. Sarangan panjer anu limbas kalau sudah ada mungkin sarangan panjer 1 M. Baik panjer aja kita ambil 1 M. Amunnya hari ini aku dapat duit 1 M, puasa tanggal 20 Saban. Ibadah disebut lah. Amunnya aku dapat duit 1 M hari ini, tanggal 20 Saban aku puasa. Nah, ada apa puasa? Nazar wajib. Kada ada. Amun aku lolos operasi, nah operasi. Amun aku lolos operasi hari ini, nah operasi. Lulus tanggal 20 Saban aku puasa. Wajib Pak. Ada masalahnya. Wajib ya. Jadi boleh berpuasa setelah nisfu 3 alasannya. 1, wajib. 2, al-mu'tadah, puasa yang sudah terbiasa. Dia terbiasa puasa Nabi Daud. Terbiasa puasa Nabi Daud sehari puasa sehari kada. Setelah nisfu melakukan kada masalah. Atau pian puasa sanayan Kamis yang mau sambat kada. Nabi Muhammad itu kan puasa sanayan Kamis. Puasa terbiasa kan sanayan Kamis. Setelah nisfu puasa sanayan Kamis kada masalah. Mu'tadah kebiasaan sudah. Ulun kurwe rutinitas kada masalah kalau rutinitas. Nenek rutinitas kada, puasa wajib kada, tiba-tiba tanggal 20 Saban berpuasa sih haramnya. Haram kan ibadah itu ada 2 haram. Bukan dapat pahala malah dapat dosa. Bukan dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa corona kayak itu ya? Nah, ini pahalnya kalau kita beribadah itu 4 aturan Allah. Bukan kita yang ngatur. Amun kita yang ngatur terserah ya. Pokoknya asal puasa saja tuh kita yang ngatur. Karena kita ibadah 4 aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah taala sembahyang ada boleh bila nyindah sembahyang subuh. Kan sembahyang itu baik. Tapi ya kalau ada boleh. Haram. Nah, haram arti haram itu berdosa. Berdosa ya Allah taala. Iya, sudah. Makanya belajar ya Allah. Jadi kita beramal, kita beribadah ini ada sembarangan asal gawi aja. Kadanya asal gawi, asal beribadah, asal berpuasa, asal sembahyang aja. Kadang ada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 puasa yang kada boleh. Contoh setelah nisfu. Tapi puasa yang tidak diperbolehkan, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah nisfu itu puasa sunnah. Boleh puasa setelah nisfu dengan 3 sebab. 1,
puasa wajib. Dua, mu'tadah kebiasaan, sudah rutinitas dah. Sudah rutinitas. Tiga, yang terakhir, menyambung puasa nisfu. Masuk telah menyambung puasa nisfu. Ahad yang puasa isuk karena nisfu. Sanayan mangguru hendak puasa pulang boleh kada? Boleh. Kenapa? Biar menyambung kalau menyambung. Nah, tanggal 15 Ahad besok puasa, biar tanggal 16 biar puasa, ada masalah. Makanya orang-orang Bahari itu puasa mulai bulan Rajab. Saurang beneran mulai nisfu puasa sehari. Orang mulai bulan Rajab sebulanan, Sa'ban sebulanan, Ramadan sebulanan. Nah, gurunya 3 bulan kada lapah aja. Ini orang nak masuk surga. Masuk surga itu lapah dulu. Kada mau masuk surga itu gratis. Masuk surga ada beramal, masuk surga ada beribadah. Mimpi, ya mimpi ngaran. Itu maigau gerak ya. Aku jangan masuk surga. Kira beramal ada, puasa ada juga, sembahyang ada, bejakat ada, puas anu ba'amalilah malam nisfu ada. Hendaknya masuk surga ada kan? Gerak mimpi orang tuh maigau. Nah jadi Nabi Muhammad tuh puasa katujuh sanayan Kamis. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yataharrak, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sangat perhatian saumal isnain wal khamis, puasa di hari Senin dan hari Kamis, sangat perhatian. Bila hari Senin, hari Kamis puasa sini. Pada Nabi Muhammad tuh paribahasanya surga sudah dijamin. Nabi Muhammad tuh dijamin surga. Paribahasanya yang wajib aja sudah, yang wajib aja kan yang dikerjakan Nabi Muhammad tuh aja sudah. Orang yang nomor 1 di akhirat Nabi Muhammad. Mau nomor 1 di Indonesia ada tahu lagi siapa? Ya, nomor 1 di Indonesia ada tahu lagi. Nomor 1 di akhirat Nabi Muhammad, bukan di akhirat aja, dunia akhirat. Nabi Muhammad pasti masuk surga, dosa diampuni, surganya dijamin. Sanayan Kamis puasa, kita dosa banyak, surga selamat atau ada jelas juga. Sanayan Kamis ada puasa. Nah, ya taharrak saumal isnain wal khamis. Nabi Muhammad itu sangat memprioritaskan, sangat perhatian puasa sanayan dan Kamis. Kenapa? Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bilanya sanayan Kamis puasa. Ulama mengatakan li'annahu tu'rad fihi mal a'mal, karena amal ibadah di hari Senin dan hari Kamis itu disuguhkan kepada Allah, dinampakkan, nah diangkat, diperlihatkan. Jadi kita ini kan beramal, ini hari apa nih? Hari Sabtu. Hari Sabtu lo beramal kita nih Sabtu, imbas sembahyang subuh, sembahyang berjamaah, kemudian membaca wirid, kemudian membaca yasin, kemudian hadir majlis, kemudian apa ngarannya sembahyang isyraq, karena pulang jam 8 kena sembahyang duha, kena pulang zuhur qabliyah ba'diyah, kemudian zuhurnya berjamaah. Itu kan ada catatannya, berarti ada oleh catatannya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap ucapan di mulut kita terkecuali dicatat oleh malaikat rakib atid. Nah itu kena disodorkan. Apabila menyodorkan, malaikat itu kena menampakkan, memperlihatkan semua amal ibadah yang kita lakukan setiap hari Senin dan hari Kamis. Makanya Nabi Muhammad bilangnya sanayan Kamis puasa. Nah, ditampaikan, nah ya Allah hari sanayannya. Nah, amalan acil hijau. Nah, amalan abahnya si Ano. Nah, amalan kai Ano. Nah, amalan nini si Ano. Setiap sanayan hari dan setiap hari sanayan Kamis. Makanya Nabi Muhammad bilangnya sanayan Kamis puasa. Kalau malam nisfu ini kan bagian tipuko, orang tua. Nah, bagian tipuko.
setahun berganti pukul deh. Nah, jadi 2 kali seminggu tuh laporannya tuh, modelnya tuh 2 kali nama lapor malaikat Allah Ta'ala. Nah ya Allah hamba biar amalannya seminggu 2 kali melapor. Setiap tahun tepatnya di malam nisfu berganti pukul. Makanya kita bilangnya malam nisfu itu banyak-banyak beramal, banyak-banyak beribadah. Jangan zong, tobat zong lah, kosong, ya kan, kosong beramal pada, beribadah pada. Kita selain bulan selain malam nisfu sudah pangoler, malam nisfunya barang jangan pangoler, ya kan, jangan pangoler. Orang beramal, orang beribadah malam nisfu. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca dalail, ada yang mengatik tasbih Nabi Yunus. Seorang di rumah mengaruh, rugi, ya kan, rugi. Bah malam mustajab, pengabulan doa, pahala dilipat gandakan. Kalau kita beramal beribadah, kita boleh kada rugi lah, rugi. Maka pulang malam nisfu itu setahun sekalinya, setahun sekali kan. Madang tahun kaina 2025, amun hidup. Gigi sudah tapi ada lagi, rambut sudah putih, jalan rayang-rayang, kaina jagin aku beramal beribadah. Mahadang nisfu tahun 2025 mau ngakai lagi. Amun hidup ya Allah. Nah, makanya malam nisfu gunakan sebaik-baiknya. Kalau bisa lah nih malam nisfu malam ini adalah ini bepasan malam nisfu malam ini malam ini kan malam nisfu. Jadikan nisfu terakhir di kehidupan pian rasakan. Ini malam Ahad, ini malam nisfu, ini terakhir kali. Nah, mungkin tahun nisfu tahun 2024 pada bakal hidup lagi. Oh, beramal ibadahnya biar bisa gas terus. Bahkan misalnya jadi dokter Pak Haji ini pian ini mau dilihat dari penyakit pian banyak banget. Gula darah ada 2, kolesterol ada 2, asam urat ada 2. Mau dilihat tinanya paling seminggu lagi pian itu panjang mana sudah. Umur pian ini seminggu tuh panjang mana sudah. Mau dilihat tuh kurang lebih seminggu lagi pian mati. Kayak apa ya kira-kira pian yang mau tasbih. Oh tasbih, nah tarik terus kan tasbih yang asalnya kada bisa bertasbih, ya kan. Kopiah asalnya kan bisa kopiah harus panjangan mati, ya kan, panjangan mati. Nah nama itu juga mengawal ini malam Ahad, ini malam ini kan malam Ahad, malam nisfu. Jadikan malam Ahad, malam nisfu, malam ini malam nisfu terakhir dari kehidupan dia. Malam nisfu terakhir di kehidupan dia, sehingga tatkala dia beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semangat. Kenapa? Karena nisfu terakhir. Jangan harap nisfu tahun 2024 dia masih hidup. Jangan kepedean. Belajar asa menolong itu aja nampak umur 17 tahun padahal ibadah di Baghdad 17 tahunnya gigi ompong, makan nasi itu kakaron, burung kakaron gigi tapi ada lagi. Mengaku 17 tahun, kayaknya dulu ya tahun 2025, 2026, 2027 sampai kira 2030. Insya Allah hidup aja malam nisfu kita dapat aja. Nah ini pola beramal jadinya, merasa panjang lagi hidupnya ya Allah. Jadikan ya Allah malam nisfu yang dihadapi ini malam nisfu terakhir. Tatkala kita mengiktikadkan, meyakinkan kepada diri kita bahwasanya malam nisfu yang dihadap ini adalah malam nisfu terakhir di kehidupan kita, maka timbul semangat di dalam beramal, timbul semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selamat seberatan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah keistiqomahan bisa beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah malam nisfu itu berganti
pambukuan berarti. Tahu pambukuan yang beberapa kali lah. Kita ulang tahun itu terkadang lah orang tua orang tua himo. Padahal orang tahun itu harusnya biar sedih. Umur itu berkurang sebetulnya. Bukan masalah berkurang aja. Ini umur misalnya 50 tahun. 50 tahun umur. Salam 50 tahun apa aja? Apa amal, apa ibadah yang sudah dilakukan? Harusnya berpikir ya. Nah malam nisfu ya Allah. Makanya orang malam nisfu aja ada yang ada karasa malili apa namanya? Lilihan baju mata. Ya kan menangis kata pancar baju matanya dan pikir maaf ini hidup 50 tahun kalau sudah botak badan bantang lawan nisfu. Nah kayak apa aku nih hidup di dunia kayak apa kayak di akhirat kayak apa kayak di dalam kubur selamat juga kan orang tak pikir makanya nangis ya. Nah makanya malam nisfu jadikan malam nisfu terakhir di kehidupan kita sehingga kita bisa semangat di dalam beramal, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan malam mulia tersebut. Jangan sia-siakan malam nisfu karena malam nisfu adalah malam istimewa. Perbanyak beramal, perbanyak beribadah. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan siapa orang yang beramal, siapa orang yang beribadah di malam nisfu, wajibat lahul jannah, pasti masuk surga. Mudah-mudahan kita masuk surga sebentar. Minimal amal ibadah yang kita lakukan di malam nisfu isya subuh berjamaah. Isya subuh berjamaah. Selain kita dianjurkan menghidupkan malam nisfu beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Berdoa di malam nisfu mustajab. La yuradu fihi doa, tidak bakal ditolak. Nah, banyak berdoa. Nah, sadangnya sudah berpikir apa doa yang diminta malam ini? Setarnya maghrib setar sudah mulainya sudah ya kan? Setarnya mulai maghrib sampai subuh, mulai maghrib sampai subuh jangan ada berdoa. Nah, satu doa ini, dua ini, tiga ini, banyak berdoa. Bawai keluarga di rumah, membawa masjid dihibah. Ya kan? Jangan sampai ada di rumah ketinggalan orang berkumpulan di masjid, ya kan? Beramal, beribadah. Nah, kita berdiskusi di masjid. Ya pergantian buku yang pembukuan amal ibadah kita. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW beliau yataharra shaum al-itsnain wal khamis. Beliau memperhatikan puasa Senin dan puasa hari Kamis. Kenapa? Li'annahu tu'rad fihi mal a'mal. Karena di hari Senin dan hari Kamis itu dinampakkan disodorkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ausani falili, kekasihku Nabi Muhammad pernah berwasiat bisalatin dengan 3 perkara. Yang pertama siang salasa ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Waraqatai duha, dan mengerjakan sholat duha sekalipun 2 rakaat. Wa an-utira qabla an anam, dan melakukan sholat witir sebelum tidur. Muttafaqun alaih. Rawahu An-Nasa'i. Dan Abu Hurairah ya. Ausani falili, kekasihku Nabi Muhammad. Beliau mewasiatkan kepada aku bisalatin, dengan 3 perkara. Ini sahabat Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang salah satu sahabat paling banyak meriwayatkan hadis, makanya kada asing lah nama sidinnya. Itu Nabi Muhammad pernah berwasiat kepada aku 3
puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15. Sembahyang duha sekalipun 2 rakaat, berwitir sebelum tidur. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqtul asyar al-awakhir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Nabi Muhammad itu tujulah iktikaf ada di masjid tingkat 7. Yang memang tanda orang mukmin itu kan tujuh di masjid. Tanda orang munafik kadang-kadang tujuh ke masjidnya. Jadi ibaratkan orang beriman itu di masjid makanya iwak di dalam baju tanah air. Ini habitatnya lah. Coba kan keluar kan kelapa-kelapanya. Iwak dia dikeluarkan dari baju kelapa-kelapa, nyalain habitatnya. Kalanya di dalam baju tanah air. Tapi orang munafik di dalam masjid kayak burung yang ada di dalam sangkar. Burung yang piantaka, hendak aja hanya terbang ke sana kamari, hendak lapas. Nah, itu orang munafik bilanya inya masuk masjid paling 5 menit. Maunya ke masjid dia tuh paling 5 menit panas sampai burit. Tapi maunya orang beriman di masjid santai, ya kan? Nyaman, tenang, tentram. Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif al-ashr awakhir. Beliau beriktikaf di dalam masjid 10 terakhir daripada bulan Ramadan, hatta tawaffahullahu taala, sehingga sampai beliau itu wafat. Ketujuh iktikaf di masjid. Summa taqafa azwajuhu ba'dahu. Kemudian istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melanjutkan iktikaf di dalam masjid. Baguslah kita tuh ketujuh di masjid bagus. Apalagi bulan Ramadan banyak aja di masjid kan, parahnya Ramadan ya. 15 hari lagi. Ya 16 hari lah kalau isok. 16 hari juga ya kalau isok. Namunnya 30, mau 29 15 hari. Pada bulan Ramadan banyak di masjid ya, bulan Ramadan jangan di masjid. Ini kan ada bulan Ramadan yang tarawih mencari yang cepat. Bulan Ramadan adalah tarawih mencari yang cepat. Mun kau mencari tarawih yang mana yang paling lambat itu tarawih. Harusnya kayak itulah, Mbak. Mau cari masjid yang yang sajus sajus sama alamat sajus. Mun kau bagus. Ini kata yang mana yang paling cepat itu yang di sarang. Masjid itu aja langgar itu aja. Lambat banget kita akan melanggar hal lain aja. Mun orang berimannya kan tujuh lambat, kalau lambati lagi membawa. Cuma jangan terlalu lambat benar. Membaca tasbih rokok 11 kali. Nenek ngarannya terlalu benar dua. Makanya sebaik tasbih lagi. Ya sadang aja ya Allah. Jangan juga kita mencari yang terlalu cepat. Terlalu cepat, kayak ayam mematok makanan kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pada yang rajin video-video yang tersebar tuh, cepat benar. Itu kayak baca Fatihahnya gitu, ada sah. Dolin, amin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salamnya aja. Ada baik gitu ya Allah, ada baik. Seolah-olah lomba. Nya kadang-kadang itu penglah berpanasan. Langgar ke langgar, masjid ke masjid itu berpanasan modelnya tuh nah. Anjir. Di sana sudah ya Latif. Ya Latif. Nah, kalau di sana Latif. Sini belum lagi ya. Witir aja belum. Yang mana? Lalu kan khusus jadinya. Nah, biar ya orang tuntungan tidak apa-apa ya. Mengkawan mempanau gambar dia ya. Gambar dia. Jadi orang terganggu. Mau pada nyari mantu pada
baik ya Allah. Bah, mek dilanggar sana masuk ke masjid sini, atau mek di masjid sini masuk ke langgar sana, kurang terawih ngalih. Bingung antara, maka saking nyarinya nih, bingung ngumpat yang di sana kan di sini dah, nyari mana meknya. Was-was jadinya sembahyang. Maka pada dalam hati, oh sana sudah aja, sudah berselamatnya. Ini harus sembahyang tarawihnya belum gonggong lagi ya. Nah, jadi kada khusus sembahyang jadinya. Ya kan tarawih itu kan melatih nafsu kita. Selain Ramadan kan ada tarawih. Ramadan aja, maka 20 rakaat. Kenapa? Melatih nafsu kita supaya kita tak biasa. Jadi itu bulan Ramadan tuh dididik. Nah, 20 rakaat sembahyang kayak apa? Karena bilanya selesai bulan Ramadan, lulus sahur. Biasa ya lagi kayak sembahyang doa, sembahyang qobliyah ba'diyah. Sudah tak biasa di bulan Ramadan 20 rakaat. Ya Allah. Ya kan bulan Ramadan itu kan syahrul madrasah aja. Bulan untuk membimbing kita, menjinakkan nafsu kita supaya tak biasa melakukan kebaikan. Nah, Nabi Muhammad itu tunjuk sidin i'tikaf di masjid, khususnya di bulan Ramadan. Sidin banyak di masjid. Bahkan sahabat mengatakan, kami bilangnya bulan Ramadan mencari Nabi Muhammad di rumah ada di mana? Di masjid. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, summa takafa azwajuhu ba'dahu. Yang melanjutkan istri Nabi Muhammad, istri-istri Nabi Muhammad. Saking bagusnya ya Allah. Kemudian babu adabil akli wasyurbi. Ini bab tentang adab makan dan minum. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang dibaca ada manfaat dan ada barokahnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di bulan Rajab yang sudah kita lewati, dan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di bulan Sya'ban. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita sehingga kita bisa beramal beribadah di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan min al-hisab wa amanan min al-'adzab wa nasiban min al-jannah wa rasulana nazar